Lihat koin ini bukan koin biasa. Ketika pria ini membuangnya, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Seiring dengan pergerakan koin, energi di sekitarnya menyatu bersama. Kemudian meledakkan energi besar yang mendistorsi seluruh ruang. Setelah ruang berputar, jembatan yang sangat panjang muncul di depan pria itu. Pria ini adalah buronan kriminal di alam semesta di dunia masa depan. Tujuannya datang ke sini adalah untuk membuat kesepakatan dengan dewa. Anda tidak salah dengar, itu adalah dewa tertinggi yang di depan dewa ini manusia seperti cacing. Namun meski begitu, pria ini tidak takut karena dia memiliki senjata paling kuat dalam sejarah. Itu kucing bermata 9, jangan cepat meremehkannya. Itu telah mewarisi keterampilan semua dewa di alam semesta, tidak hanya mampu mengubah bentuknya sesuka hati, tetapi juga bisa membuat tuannya tidak pernah mati. Kotak di tangan pria itu yang selalu diinginkan dewa. Karena untuk memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan dewa, dia harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Menyeberangi jembatan yang sangat panjang dia akhirnya mencapai dunia dewa. Setelah dia memasuki kuil di dalam ada altar. Mungkin ini adalah tempat untuk memanggil dewa. Dia tidak berani tidak menghormati dewa, hanya melihat dia meletakkan kotak itu. Kemudian melepas bajunya dan berlutut di tanah dan mulai memohon. Kucing bermata 9 memberitahunya bahwa dia merasakan aura teror. Tentu saja dia tahu apa itu, dia terus bergerak maju. Sampai dia mencapai ujung jalan, dia berdiri di depan tebing. Dia akhirnya bertemu dengan dewa legenda. Melihat itu, dia buru-buru mengatakan dengan jelas apa yang dia datang untuk membawa kepada dewa. Sangat baik. Dewa berkata dia memberikannya padanya, dia hanya bisa menurut. Tapi sebelum dia mengucapkan keinginannya, dewa membunuhnya. Jelas ini adalah dewa jahat, untungnya dia juga bersiap terlebih dahulu. Kucing bermata 9 terbang ke tempatnya dan mulai menghidupkannya kembali, lalu menyatu dengannya. Dewa tidak bisa mempercayai matanya, karena manusia berdiri di depannya. Itu melihat bahwa kekuatannya setara dengan dewa. Manusia, ketika melakukan perjalanan luar angkasa di luar kecepatan cahaya, menemukan kebenaran dunia. Perjalanan 3 menit ini hampir menghancurkan seluruh umat manusia. Dia adalah orang pertama yang menggunakan teknik kecepatan super untuk pergi ke Mars. Pada saat yang sama, ini juga pertama kalinya, jarak antara bumi dan Mars telah membentuk hubungan komunikasi. Setelah misi berakhir, Mars melakukan upaya kedua untuk meluncurkan teknologi kecepatan super untuk kembali ke bumi. Tapi tidak tahu mengapa sedang dalam proses memulai tiba-tiba perangkat berhenti. Ketika komandan di bumi hendak menebak sistem, kecepatan super tiba-tiba berteleportasi. Dalam sekejap mata, pesawat ruang angkasa menghilang sepenuhnya, dan pesawat ruang angkasa tidak dikendalikan oleh sistem juga. Menggunakan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya untuk mencapai heterospace. Di bawah kecepatan yang mengerikan ini, material pesawat ruang angkasa benar-benar tidak dapat menahan. Tubuh Mars juga mulai tampak terdistorsi, setelah kilatan petir, pesawat ruang angkasa telah mencapai ruang yang tidak diketahui. Di kedalaman yang tidak bisa dijangkau manusia dalam lingkaran raksasa cahaya terang mendekat. Itu terus menarik pesawat ruang angkasa lebih dekat ke sana tanpa henti. Tapi untungnya, Mars dalam perjalanan melewati kecepatan cahaya tidak terluka sama sekali. Sementara itu, di sisi bumi, para staf teknis juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pesawat luar angkasa yang hilang itu. Tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun. Pada saat yang sama, 2 pesawat ruang angkasa terbang keluar dari dalam lingkaran terang itu. Ini juga pertama kalinya dalam sejarah manusia kita berhubungan dengan peradaban kelas tinggi. Semakin tidak tahu, semakin akan takut. Ini juga merupakan kondisi psikologis yang sangat normal. Mars memandangi foto istri dan anak-anaknya untuk terakhir kalinya di saat-saat terakhir hidupnya. Bahkan sebagai seorang pria, kadang-kadang dia memiliki hati yang lemah. Sekarang pesawat luar angkasa alien telah datang ke sisinya. Setelah kilatan cahaya, tubuh Mars menghilang dan tidak terlihat lagi. Ketika pesawat ruang angkasanya telah hilang selama hampir 1 hari.
Menghadapi hasil ini, staf teknis tidak dapat menemukan solusi sama sekali. Ketika semua orang tidak lagi memiliki harapan, sistem tiba-tiba memeriksa. Di stasiun luar angkasa sekitar 2,5 unit jauhnya ada benda tak dikenal yang mendekati ruang angkasa seperti telah dibuka dari celah. Pesawat ruang angkasa dengan kecepatan terobosan terbang keluar dan diluncurkan dengan cepat menuju bumi. Di halaman istri Mars, tiba-tiba ada suara dari luar. Ketika mendengar suara itu, putranya tidak sabar untuk keluar. Hanya dapat melihat peradaban maju yang telah melampaui teknologi yang dapat dipahami oleh manusia itu telah terpatri di tubuh Mars. Setelah pesawat ruang angkasa pergi, Mars memulihkan kesadarannya. Dia sudah lama tidak berkumpul kembali dengan keluarganya, jadi dia sangat bersemangat untuk memeluk orang yang dicintainya. Tapi yang membuat orang merasa takut adalah apakah bumi adalah laboratorium dari peradaban maju lainnya. Dan kita manusia adalah subjek ujian mereka. Seiring dengan teknologi yang terus-menerus berkembang, hingga saat ini kita semakin mempertanyakan apakah bumi ini nyata atau tidak. Jika kita hanya dunia maya, di mana dunia nyata?